Nanti lihat aja nanti tanggal 8 lah, intinya bisa diupdate nanti kan SIPP terbuka lebar di pengadilan, mungkin dari pihak pengadilan juga mungkin sudah ada menyampaikan seperti itu. Cuma nanti untuk yang tanggal 8 ya nanti lihat aja nanti ya. Nikita Mirzani kembali mengambil langkah hukum terhadap Reza Gladys dan suaminya, At-Taubah Mufid. Kali ini, aktris tersebut mencabut gugatan Wan Prestasi sebelumnya senilai 114 miliar rupiah yang sempat dilayangkan pada 10 September 2025 dan menggantinya dengan gugatan baru yang nominalnya meningkat fantastis, yakni 244 miliar rupiah. Kuasa hukum Nikita, Galih Rakasiwi, menjelaskan bahwa pencabutan gugatan sebelumnya masih wajar karena belum memasuki tahap jawaban tergugat. Alasan pencabutan dan pengajuan gugatan baru adalah ditemukannya perbuatan melawan hukum atau PMH dari pihak Reza Gladys dan At-Taubah Mufid. Sidang perdana gugatan baru Nikita Mirzani dijadwalkan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2025 mendatang. Alasan yang kemarin itu kita kan berdiskusi apa yang harus kita terkait masalah ini. Jadi setelah kita diskusi panjang, akhirnya kita putuskan bukan Wan Prestasi, tapi PMH. Makanya gugatan yang sebelumnya kami cabut. Kalau kita gugat ya haknya dia jawab. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada jawaban, kan kita berhak juga untuk mencabut. Tadi perhatikan aja pada saat hakim harus mengambil sikap tadi kan, karena ini belum ada jawaban, tetap kan masih bisa ada kesempatan untuk dicabut. Itu aja hukum acaranya. Ya nanti lihat aja nanti tanggal 8 lah, intinya bisa diupdate nanti kan SIPP terbuka lebar di pengadilan, mungkin dari pihak pengadilan juga mungkin sudah ada menyampaikan seperti itu. Cuma nanti untuk yang tanggal 8 ya nanti lihat aja nanti ya. 7 bulan ditahan. Nikita Mirzani ngaku rugi besar. Proyek film Kang Ma X, Nenek Gayung, di mana Nikita jadi pemeran utama, langsung batal. Bukan cuman itu, Komik 8 pun gagal. Ia bintangi. Tapi kerugian terbesarnya, katanya, adalah kehilangan momen bersama anak-anaknya. Meski kerugian finansial bisa mencapai miliaran rupiah, Nikita menegaskan momen bersama anak-anak jauh lebih berharga dari uang. Sekarang, setelah 7 bulan penuh cobaan, Nikita siap mengambil langkah hukum baru untuk melawan Reza Gladys. Sobat netizen, drama ini masih jauh dari kata usai. Menurut kalian, siapa yang benar dalam kasus ini? 244 miliar. Nikita Mirzani sekarang siap gugat 244 miliar. Kuasa hukum Reza Gladys langsung ngamuk. Mereka merasa sangat dipermainkan. Saking jengkelnya, mereka sampai bilang, ini sudah seperti komedi jilid 2. Dan entah kapan jilid 3-nya akan tayang. Tapi tim Nikita Mirzani sama sekali tidak mundur. Mereka menegaskan kalau ini semua baru permulaan. Dan sekarang gugatan baru senilai 244 miliar siap diluncurkan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Menurut kalian, jika Nikita menang di sidang, sanggupkah Dr. Gladys membayar? Kalian tim mana nih? Tim Nikita atau tim Dr. Gladys? Tuntutan dari 114 miliar jadi 200 miliar untuk abu-abu. Tapi kurang sih menurut gua. Aturan 1 triliun Ami. Kenapa 1 triliun? Karena satu, banyak film Ami yang di-cancel gara-gara ulah dia. Kedua, ada tuh yang komedi tuh yang sama Ruben. Itu juga ke-cancel padahal udah tayang, udah ada Ami beberapa episode kan. Dan yang terlebih penting, kenapa harus 1 triliun? Harga berharga, nggak bisa kumpul sama anak pas malam takbir, pas lebaran, terus momen-momen penting, itu yang nggak bisa ternilai harganya. Aturan lebih dari 1 triliun pun kita dukung Ami. Jangan 200 miliar. Kalian setuju nggak?
kekecilan 200 miliar mah 1 triliun ami kita dukung, kita support. Karena waktu sama keluarga itu nggak bisa digantikan dengan berapa nominalnya. Reza, gua nggak ngerti ya kan sama jalan cerita lu. Kau yang menabur, kau pula yang menuai. Itu tuh kehuru-haraannya nih kita misalnya itu ya jelas. Tapi dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Banyak kok orang-orang yang selalu menghujat nih kita Mirzani dengan kasusnya yang ini. Namun tak gentar. Sama juga kita ini Reda, pengikutnya selalu mendukung. No buzzer. Gak seperti kubu sebelah. Jadi siap nangkis tuh 200M sama 7 laporan menanti. Puyeng gak kepala lu? Pasti dalam kotak P3K lu itu ada koyo ya kan? Buat nempel di sini tuh. Karena puyeng. Kita aja tuh yang 100.000 udah sakit kepala kalau kurang 1.000. Apalagi yang lo 200M. Balik nama gak sertifikat lo. Habis tuh. Terus si Markus untung dong. Si Markusnya untung, lu yang buntung. Nikita Mirzani menggugat DRG sebesar 244 miliar. Gue ngebayangin duit 4 miliar aja gue kagak tahu tuh duit sebanyak apa. Ini tiba-tiba 244 miliar. Kenapa tidak digenapin aja jadi 250 miliar kata gue. Kemarin 100 miliar tuh kagak jadi tuh ya kan. Kata gue kurang. Makanya dinaikin jadi 244 miliar. Kata gue ya genapin jadi 250 miliar. Kalau nggak 300 miliar. Udah, nggak enak banget gue didengar ya. 244 miliar, 6 miliar lagi. Elah, udah nih kasus kagak kelar-kelar, ya kan? Tiap hari Kamis ada aja tuh sinetronnya. Berantem sama inilah, itulah segala macam. Kata gue, astagfirullahalazim. Tapi lumayan tau, 244 miliar. Untuk mengganti rugi selama 1 tahun, ya kan? 1 tahun kurang lah di dalam penjarong. Mantep, best gugatannya. Tapi saran dari gue, genapin 300 miliar, bener dah. Jadi pas 244 tanggung kata gua. Tapi ini bukan buzzer ya, bukan buzzer pula ini. Oke, teman-teman rekan media sekarang mungkin saya menambahkan dari senior yang di sebelah saya. Jadi ini semua ini kan disampaikan berkali-kali ada suatu kesepakatan, lagi-lagi kesepakatan. Sebenarnya dasar dia mengajukan gugatan PMA ini adalah mengacu terhadap pasal 1320 KUH Perdata. Di situ mengacu terhadap syarat sahnya kesepakatan, lalu dia nggak baca pasal berikutnya bahwa ada hal-hal yang membatalkan demi hukum ketika kesepakatan itu didasari ada suatu ancaman atau tipu muslihat. Pertanyaannya logika sederhananya berpikir gini, teman-teman. Kalau di situ dalam 1321 itu berbicara soal adanya ancaman itu bisa membatalkan perjanjian, ada nggak di KUH Perdata kita, di kita undang-undang pidana kita mengatur tentang ancaman? Ada. Di pasal 368 maupun 369 itu berbicara tentang adanya ancaman. Lalu, kalau bicara 1321-nya, penipuannya, ada nggak kita undang-undang hukum pidana kita? Ada juga di pasal 378 KUHP. Nah, sekarang kita digugat gara-gara katanya kita melaporkan ini. Nah, sedangkan pertanyaannya ada nggak tadi di dalam kita undang-undang hukum pidana? Ada. Berarti dugaan perbuatan pidananya deliknya ada nggak? Ada. Kami sebagai pihak korban di sini melaporkan, kita meminta keadilan terhadap penegakan hukum kita, tapi malah kita yang dibilang melakukan perbuatan menghukum. Nah ini kan gimana konsepnya? Jadi kalau memang ini diterima, ini menjadi catatan buruk dong. Berarti buat penegakan hukum kita sebagai masyarakat yang menjadi korban. PMH ya? PMH, ini soal PMH. Kita sebagai orang yang melaporkan ini, lalu kita digugat PMH. Sedangkan tadi saya bilang, di pasal 1321 berbicara soal adanya ancaman yang bisa membatalkan perjanjian. Jadi kalau kita di situ ancamannya ada, pidananya ada, kita laporkan dia. Jadi salah kalau ini bilang ini kesepakatan. Besok-besok kalau ini dibolehkan, berarti orang yang dibegal di tengah jalan, dia bersepakat ngasih motornya, itu namanya kesepakatan. Nah sedang yang diuji sekarang di kasus pidananya adalah bagaimana proses kesepakatan itu bisa terjadi? Apakah ada ancaman atau tidak? Itu harusnya yang dibuktikan dan dibantah oleh dari pihak terdakwa atau dari pihak Nikita Mirzani. Mungkin itu. Oke. Pertanyaan? Bang memindahkan lebih besar, Bang. Dan mencabut kembali, ya, mendaftarkan mencabut kembali. Ini kan menghina, gitu.
Ya, saya harap ini menjadi proses pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kan begitu. Seperti minggu lalu kita juga sudah sampaikan juga kemarin ke media. Kita sudah prediksi ini bakal dicabut. Makanya kami selalu mengatakan ini komedi. Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami katakan selalu komedi dua ya. Ini 3 belum tahu. Kemudian memang ini suatu tindakan yang pas untuk mencabut materi gugatannya. Masalah mempermainkan pengadilan kan akan saya sudah mengatakan. Tapi masalah materinya memang ini sudah pas. Karena gugatan ini adalah gugatan yang sangat tidak berkualitas. Tidak berkualitas. Kita pertanyaan, memang ini tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Isi gugatannya adalah one prestasi. One prestasi artinya ingkar janji. Ingkar janji berarti ada janji, ada perjanjian. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara tergugat dengan penggugat. Bagaimana bisa terjadi ingkar janji sementara tidak ada perjanjian?